Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan moral dan perkembangan spiritual peserta didik. Sebelum masuk ke perkembangan peserta didik, saya akan menjelaskan apa ini tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan moral dan spiritual peserta didik adalah dua aspek krusial dalam pendidikan yang saling terkait. Moralitas mencakup kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan batil atau antara yang benar dan salah. Sedangkan perkembangan spiritual berkaitan dengan pencarian makna dan tujuan hidup di tengah tantangan globalisasi dan pengaruh. Perkembangan moral adalah sifat untuk membentuk nilai-nilai etika yang akan memandu perilaku mereka. Moralitas itu sendiri mencakup kesadaran akan aturan sosial, pemahaman terhadap konsekuensi dari tindakan, dan empati tanggung jawab terhadap orang lain. Perkembangan moral dan religius anak remaja, atau yang disebut juga dengan masa remaja atau transisi. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Tahap ini anak-anak mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, sosial, kognitif, dan spiritual. Ini juga merupakan masa pencarian identitas diri. Pepatah mengatakan Subhanallah Rijal Tuhan. Pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Ungkapan ini menekankan pentingnya peran pemuda dalam membentuk masa depan suatu bangsa. Untuk mendorong pemuda agar mempersiapkan diri dengan baik dari segi pendidikan, keterampilan, pengalaman, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang berkualitas di masa depan nanti. Amin. Oke, sekarang akan ngebahas tentang yang namanya karakteristik pengembangan moral remaja. Ada 5 poin. Poin pertama yaitu mulai mampu berpikir abstrak tentang moral. Remaja mulai bisa memahami konsep-konsep moral, tanggung jawab, hak, dan keadilan. Mereka tidak hanya melihat benar dan salah dari aturan yang ada, tapi mulai mempertanggungjawabkan alasan dibalik aturan dan dampaknya terhadap orang lain. Untuk poin kedua, yaitu kesadaran terhadap nilai sosial meningkat. Nah, pada masa remaja, individu menjadi lebih sadar akan norma-norma sosial dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi lingkungan sosial. Mereka mulai mempertimbangkan pandangan terhadap orang lain, gitu. Dan pentingnya etika dalam kehidupan sosial. Untuk poin ketiga yaitu cenderung idealistis. Remaja sering memiliki pandangan yang ideal tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Mereka mungkin memperjuangkan keadilan dan bersemangat terhadap isu-isu sosial karena keinginan untuk melihat dunia yang lebih baik, walaupun kadang pandangan yang belum realistis sepenuhnya. Poin 4 yaitu pengaruh teman sebaya kuat. Di usia remaja, teman sebaya menjadi sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku moral. Nah, anak ini cenderung ingin diterima oleh teman-temannya sehingga bisa mengikuti nilai dan norma teman-teman tersebut, bahkan jika bertentangan dengan nilai dari keluarga atau masyarakat luas. Poin kelima yaitu mulai menyusun nilai moral pribadi. Remaja tidak lagi hanya mengikuti nilai yang diajarkan oleh orang tua, guru, tapi mulai membentuk sistem nilai sendiri berdasarkan pengalaman, pemahaman, refleksi, dan pribadi. Ini adalah bagian penting dari pembentukan identitas moral individu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Karakteristik pengembangan religius remaja. Ada 5 poin sama. Untuk poin pertama yaitu kesadaran religius lebih dalam. Remaja mulai memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran dan nilai agama. Dan poin kedua yaitu pengaruh keluarga dan lingkungan. Nah, balik lagi dengan slide sebelumnya, yaitu pengaruh teman sebaya. Di sini ada yang namanya pengaruh keluarga dan lingkungan, yaitu keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan sekitar memainkan peran penting dalam membentuk religiusitas remaja.
Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua dan contoh dari lingkungan sosial itu dapat memperkuat atau mempengaruhi keyakinan dan perilaku keagamaan diri kita pribadi atau orang tersebut. Untuk poin ketiga, yaitu ada yang namanya mulai mempertanyakan ajaran agama. Nah, itu merupakan bagian dari perkembangan kognitif dan spiritual remaja. Mereka menerima begitu saja ajaran agama, tapi mulai bertanya, mencari makna, dan bahkan mempertanyakan hal-hal yang belum mereka pahami. Proses ini wajar dan penting dalam membentuk keyakinan yang lebih matang. Untuk poin keempat, yaitu pentingnya keteladanan. Remaja cenderung meniru perilaku tokoh yang mereka kagumi seperti orang tua, guru, dan tokoh agama. Keteladanan menjadi penting karena dapat memperkuat pemahaman dan praktik agama yang positif. Jika mereka melihat dari perilaku religius yang tulus, konsisten, mereka cenderung pasti akan mengikuti hal tersebut. Untuk poin 5, yaitu religiositas terintegrasi dengan kehidupan sosial. Nah, remaja atau anak tersebut sudah paham yang namanya nilai-nilai agama. Tidak hanya berlaku dalam konteks ibadah, namun dalam kehidupan sehari-hari pun. Contohnya seperti kejujuran, kita saling tolong-menolong dan saling menghargai satu sama lain. Hal itu menjadi bagian dari identitas dan perilaku sosial mereka. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang implikasi untuk guru dan orang tua. Ada 5 poin juga. Yang pertama, menjadi teladan moral dan religius dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksud dari poin 1 yaitu guru dan orang tua harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dan agama dalam tindakan nyata. Untuk poin kedua, yaitu ada yang namanya memberi ruang diskusi tentang isu moral dan nilai agama secara terbuka. Nah, kenapa sih poin kedua ini tuh bisa dibilang sangat penting? Karena itu untuk menciptakan suasana yang aman dan terbuka bagi remaja untuk berdiskusi mengenai berbagai isu moral atau agama satu sama lain. Untuk poin ketiga, yaitu mendorong remaja untuk refleksi diri dan berpikir kritis tanpa menghakimi. Anak tersebut perlu mendukung secara berpikir yang mendalam tentang pengalaman dan nilai-nilai yang mereka hadapi. Nah, poin keempat yaitu membimbing mereka menemukan makna hidup dan tujuan spiritual secara bertahap. Proses menemukan makna hidup dan arah orang dewasa adalah membimbing dan menemani proses dengan sabar. Memberi makan sesuai porsinya, memberi makan sesuai perkembangan usia dan kebutuhan remaja. Untuk poin kelima yaitu menghindari pendekatan yang menggurui atau memaksa, lalu menggunakan pendekatan dialogis. Nah, hal ini tuh lebih responsif terhadap pendekatan yang dialogis, yaitu melibatkan komunikasi dua arah, ya. Dua arah saling menghormati. Pendekatan yang menggurui atau memaksa bisa membuat mereka menolak, ya, nilai yang disampaikan. Nah, dengan berdialog seperti ini, remaja akan merasa dihargai dan lebih terbuka. Nah, untuk slide selanjutnya ada yang namanya teori perkembangan moral. Nah, teori perkembangan moral itu ada 3 dari para tokoh besar yang saya catat, yaitu teori Lawrence Kohlberg. Nah, dari teori tersebut itu mengembangkan teori perkembangan moral berdasarkan penelitian, wawancara, dan studi terhadap anak-anak. Ia menyusun 3 tingkat utama dengan 6 tahapan. Lalu teori kedua yaitu ada teori Carol Gilligan. Nah, teori Carol Gilligan ini yaitu dengan mengkritik dari teori sebelumnya karena dianggap mengabaikan perspektif perempuan. Nah, menurutnya pendekatan Kohlberg itu terlalu berorientasi kepada keadilan, sedangkan perempuan lebih menekankan pada ethic of care atau etika peduli. Nah, ada poin ketiga yaitu teori Jean Piaget. Nah, Piaget menyatakan bahwa perkembangan moral berjalan seiring dengan perkembangan kognitif anak.
Ia membagi perkembangan moral menjadi 2 tahap utama. Tahap pertama yaitu tahap heteronomos, yaitu umur 5 sampai 10 tahun. Tahap kedua yaitu tahap otonom, dari 10 tahun sampai ke atas seterusnya. Nah, slide selanjutnya yaitu ada perkembangan spiritual, di mana perkembangan spiritual adalah bagian penting dari pertumbuhan peserta didik secara utuh, holistik, bukan hanya kecerdasan intelektual yang perlu dikembangkan, tapi juga jiwa dan hati nurani agar mereka tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, bermakna, dan beriman. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan semoga ilmu yang teman saya sampaikan dan saya sampaikan kepada para penonton, para viewers juga di YouTube channel ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Jangan lupa di subscribe channel ini, like dan komen. Kalau bisa ada yang ingin kalian pertanyakan di kolom komentar, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih.